Tiba-tiba lebaran ya? Ya kalau udah lebaran lagi ini. Answer Podcast by Arya Noble. Oke, welcome back to Answer. Penonton bayarannya tolong dong siapa? Mungkin ada seru aja gitu ya. Oke. Gitu. Nah, hari ini kita bakal dikumpulin berempat. Kita mau bahas tentang sesuatu topik yang relate banget dengan kepribadian kita masing-masing. Kepribadian juga ya, background kita masing-masing. Atau relate banget dengan apa yang udah happening, yang lagi happening pada saat ini. Udah ada ininya kan, udah ada hijau-hijau. Betul. Kurang ketupat aja di tengah. Kurang ketupat gitu kan. Betul, agak ribet ya, bawa ada ketupat ya Bu. ada beduk. Beduknya kenapa lu ngeliat dulu? Oh iya. Bukan gitu sih dia maksud gua. Beduk kan warnanya ada yang putih juga kan. Benar. Tapi hari ini juga bertepatan dengan itu kenaikan Yesus juga kan? Oh iya. Benar ya? Yap, betul. Iya, benar banget. Jadi pas banget itu topiknya, kita bakal bahas apa sih sekarang? Bahas uniting in semua Diversity. Emang lu ngerayain apa enggak? Gua ngerayain Lebaran sih. Lebaran ya. Berarti kalau Bapak Frida apa? Aku kenaikan Yesus. Oh sama Nah, dong tahun juga kita. sama. Kalau kamu sih Aku mereka lebaran sih. Lebaran ya. Tapi tahun ini agak beda ya. Beda ya? Gak tahun ini sih, dari 2 tahun. Tahun kemarin juga iya, beda. benar. Nah, 2 tahun dong, sebenarnya setahun lalu. Iya, tahun kemarin jadi. Maaf ya, saya salah. Salah. Agak kritis ya Bapak ya. Agak kritis bener. Ya tapi berarti 2 tahun berturut-turut. Biasanya kalau misalkan kita itu suka mudik, lu mudik gak sih kan? Kampung lu di mana? Gua mudik. Kampung gua di Bandung. Oke. Bokap nyokap gua di Bandung soalnya. Berarti kalau lu Kalau gue di Lampung. Wih, Lampung. Makanya bener-bener gak bisa mudik sama sekali. Karena harus menyeberangi Selat Sunda. Bener kan jauh ya. Apalagi kalau bener. Bajing loncat masih ada di sini di Lampung. Kok jadi baju lo? Lampung soalnya kan lagi karena hype-nya gara-gara gitu kan. Aku di rumah sih. Oh, jadi punya perkumpulan gitu. Kebetulan salah satu koordinator ya. salah lu nanya. Oh, salah benar-benar. Aku mau ditanya juga nggak? Oh Oh, iya, boleh. Kamu tuh Aku asalnya dari Bandung. Oh, kamu dari Bandung. Halo. Kita podcast bukan nyanyi. agak Itu bukan Aku cuma ajang. bisa ingat rumahnya Damang. Damang. Ah, Iya bener salah ya? Damang. Bener ya? Damang. Damang. Kumaha Damang. Damang. Gitu sih. Tapi kalian seru sih punya kampung. Kalau gue sendiri gue tuh dari Jakarta. Tapi Enggak, ini lu antara biasanya- menyombongkan diri atau kayak gimana sih? Jadi boleh nggak dipotong nggak apa-apa? Boleh. Biasanya Maaf, tuh- kebiasaan. Tapi orang Jakarta itu yang paling suka ribet. Jadi orang yang pada pulang, mereka tuh pada ngikutan termasuk gue. Oh, iya. Gitu. Tapi ya during 2 tahun ini, tahun kemarin sama tahun ini, ya gue sendiri kagak kemana-mana sih anyways. Kalau kalian kemana? Dari kemarin ada yang bandel. Cindy coba jawab dulu deh. Gue sih dari tahun lalu. Tahun lalu tuh gue ngungsi sih lebaran di rumah sahabat. Tapi tahun ini karena sahabat gue di Lampung gak balik ke sini, gue kayaknya akan meratapi nasib sendirian di apartemen. Oh, emang apartemennya di mana kalau boleh tahu? Oh, sorry, kenapa jadi personal? Di apartemen soalnya. Sepatu bisa kirimin hampers kan. iya. Nanti lewat gua aja biar gue yang nganterin. Enggak apa-apa maksud gua. Sorry nggak usah debat kayak gitu kan ada JNE. Oh, iya. Tadi kan pakai alamat Kita kan juga. juga Pakai di kantor. alamat bener. Ketemu di kantor ya. Iya, di kantor. Takutnya berat gitu kan, capek gitu. Bawa-bawa ke apartemen kan. Boleh lah ya, boleh. Oh, gini, gue mau nanya kan lu katanya lahirnya di Jakarta banget kan. Yap. Terus pasti ngerasain perbedaan nih dari 2 tahun tahun ini sama tahun kemarin ya. Berarti kan Jakarta nggak sesepi dulu nih kalau lagi lebaran kan. Yap. Nggak pada mudik. Nah, lu kayak gimana sekarang? Tapi gini Gal, Pas kalau lagi sepi kan misalkan biasanya kan lu ngelakuin apa gitu. Sekarang apa gitu. kalau misalkan lu tanya kayak gitu, sebenarnya 2 tahun ini tuh rada nggak berasa karena meskipun rame orang-orang pada di sini, cuman kagak pada keluar aja Pak, gitu. Nggak pada keluar. Iya, jadi kan karena kan ya mungkin patuhin protokol juga kali ya Iya, gitu. benar-benar. Nah, gua nggak tahu sih tahun ini hopefully-nya juga memang iya pada di rumah aja. Tapi yang lucunya Gal, gue itu tuh memang terlahir di keluarga yang cukup berbeda-beda gitu. Jadi orang tua dari ayah gue itu memang keluarganya Muslim. Ih, sama kayak gue dong berarti. Sama ya? Juga banyak keluarga Iya. besar gue. Boleh kan kayak gitu? Oh, boleh. Keluarga gue juga ada. Iya, iya, oke. Nah jadinya kalau dari kemarin, khususnya 2 tahun ini, kayaknya tahun ini juga gue tuh bakalan ya virtual aja nggak sih gitu. Udah Kebetulan virtual sih. video call itu ya. Pakai Video callan, nggak pakai S, Zoom. nggak pakai S.
pakai Zoom. Wow, pakai canggih Jimmy. sekali keluarganya. Gitu. Kalau keluarga aku di kampung belum mengenal Zoom. Iya benar. Iya. Tapi sinyal udah masuk sana kan? Ya. Udah, alhamdulillah. Tapi air juga udah masuk kan? Akhirnya mah masuk aja nggak sih? Nggak perlu Ya, mata air Hujan juga sih, air. belum gitu loh. Air bersih maksudnya. Iya. Bapak yang ini dong. Oh, bapak yang ini. dong. Kenapa? Bapak kenapa pakai baju biru hari ini? Kayak maksud gue aneh. Oh, iya. Tadi pertanyaan apa sih, gue lupa jadi. Kita Rambutnya ngomongin baru. lebaran ya, ngomongin lebaran gitu. Bapak gimana nih menghadapi lebaran gitu? Kalau gue justru kalau ngadepin lebaran justru kalau dulu ya itu seneng banget sih. Kalau dulu tuh karena zamannya dulu kan emang gue di Bandung asalnya. Jadi kalau misalkan lagi lebaran kita ke Bandung terus ada beberapa rumah gitu. Terus kita kayak datang ke beberapa tempat terus pasti makanannya ada yang khas sendiri gitu, kayak opor pasti beda. Oh pasti Bapak ngekos ya di Bandung ya? Jadi sekalian gitu jadi. Sore kan tinggalnya di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh yang kemarin. Itu nggak usah dibahas. Keluarga Kenapa? bagian mana? Jakarta bagian Tangsel. Itu Tangerang. Oh itu. I know right. Tapi kan ya nggak apa-apa lah. Oke, Kita oke. kan kerjanya di Jakarta. Betul. Kerja SCBD. SCBD. Aku boleh lanjutin cerita dulu? Oh iya. Oh belum selesai. Belum. Maaf minum dulu. Sebenarnya kalau menghadapi lebaran sebenarnya se-excited itu sebenarnya. Tapi kalau sekarang ini ya paling yang benar sih, maksudnya dilakuinnya baik. Kalau gue sih mungkin udah lumayan gak deket ya, karena apa namanya udah jarang ketemu juga, jadi kayak pengen by phone juga sih. By phone. Ngucapin. Atau kita kirim nyokap gue suka bikin kastengel. Entar ini maksudnya apa? Sorry, gimana? Maksudnya gimana? Mamaku juga 3 hari lalu udah kirimin aku rendang loh. Tuh kan nanti aku kirimin bisa. Buat jaga-jaga. Buat Nah, iya. jaga-jagain. Bisa ada langsung juga enak sih kalau ada. Oh iya sama, gue juga biasanya tuh suka bikin lasanya. Nah, gue lagi nyari. Aduh, gue gak nemu lagi apa ya? Bokap gue suka bikin apaan ya tadi? Oh iya. Iya di bawah. Udah dapat lagi di sana. Gue lagi nyari yang lain lagi nih. Dimsum kan lu juga. Iya ada. Apa ya? His LH gitu gue jalan. Next. Duh, gue gak dapet lagi. Ntar gue masih mikir nih. Lanjut dulu. Tapi ya, yang gue tuh jadi ingat momen-momen dulu waktu kita tuh belum pandemi. Oke. Jadi iya, as you know guys, muka gue itu kan sebenarnya rada import ya. Gitu. Wow. Bukan rada. Iya. Sangat impor. Oh sangat ya, oke thank you. Nah dulu kan karena bokap gue itu anak pertama dan nyokap bokapnya itu muslim, sering banget jadi kayak open house gitu. And then kan Lagi jual rumah atau gimana? nggak jual anak-anaknya. Jadi mungkin ada sesi serius boleh nggak sih? Oh iya boleh. Kayak ini kayak tonnya udah down. Iya. Biar lebih. Ya oke lanjut. Kan gue gampang ke distract gitu. Boleh maaf lanjut silahkan. Ya terus abis itu sebenarnya tuh yang jadi lucunya adalah mungkin ini jadi pengalaman yang menurut gue tuh berharga banget gitu. Oke. Jadi Mau pegang tangan gue. nggak usah. Kan physical distancing. Iya, kenapa sih nyentuh-nyentuh? Oh ya sebelumnya kita udah menjaga prokes ya. Udah prokes kita udah ada yang antigen juga, ada yang pakai anti spy even. Anti-spy. Kan keluarga gue itu mukanya memang yang paling Paling berbeda, import. paling import gitu. Nah terus habis itu yang lucunya adalah karena gue waktu itu lagi nyiapin alat ibadah, terus habis itu tiba-tiba kayak gue itu bener-bener disambut banget gitu, dikirain tuh gue juga merayakan gitu. And then after that ya gue bilang gue hanya menyiapkan, gue hanya membantu di sini gitu. And then iya sambutannya yang menurut gue tuh terharu banget sih gue gitu, walaupun gue kayaknya kelihatannya berbeda tapi luar biasa penyambutannya karena yang datang itu bukan cuma dari keluarga gue gitu. Terus gue banyak banget ngeliat orang-orang yang mungkin kan kalau misalkan banyak ya yang bilang tuh aduh di Indonesia tuh kita tuh nggak akan bisa nyatu gitu. Oh iya. Gitu, Itu ya kan? salah satu isu. Tapi itu isu real sekarang sih. juga. Kadang-kadang orang-orang suka mengesampingkan kayak itu nggak terjadi di Indonesia. Padahal itu terjadi sih. Bahkan kayak di Instagram ataupun di komen-komen tuh komennya dibilang haters tuh baik banget yang ke situ sih arahnya. Iya. Bahkan as simple as gue membantu, malahan gue tuh dikasih banyak banget. Iya. Karena gue suka makan kali ya. Jadi gue dikasih makanan tuh banyak banget gitu. Dapat THR juga. Kalau THR sih ya dapat lah. Biasanya gue disalam tempel gitu. Tapi gue kangen banget sama itu sih anyways. Iya benar-benar. Lebih ke salam tempelnya atau apanya? Iya semuanya. Ya semua momennya dong, itu kan yang ngelapin momennya. Malah tuh.
Itu sih kalau pengalaman gue yang paling gue tuh belajar banyak di situ. Kalau kalian gimana? Kalau gue tuh tahun lalu kan sampai nggak bisa pulang kan, jadi lebaran di rumah sahabat waktu lebaran pertama. Terus sorenya tuh gue kumpul sama teman-teman gue yang semua itu anak rantau semua. Jadi kita kayak gue pergi ke kosan teman-teman gue. Jadi kita kayak bener-bener seharian tuh bareng. Bener-bener kayak jadi masing-masing orang tuh bawa makanan. Jadi kayak ada yang bawa rendang, bawa apa. Bahkan teman gue tuh juga ada yang maksudnya dia Hindu juga ikut ngerayain bareng, jadi kita semuanya pakai baju koko, baju muslim, kita foto-foto, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Jadi nggak berasa sih, tadinya sedih banget kan nggak bisa sama keluarga ya, tapi maksudnya kayak dengan kumpul sama teman-teman yang senasib sepenanggungan, At least mengobati. at least mengobati sih gitu. Itu menurut gue sih apa yang nggak pernah gue rasain seumur hidup tuh, oh iya ternyata kadang kalau ketika lu lagi jauh dari keluarga, maksudnya kayak teman-teman lu bisa jadi keluarga lu juga. Iya, gitu. benar-benar. Yap. Mulai sekarang lu bisa Bisa menggapalin semua keluarga ya. Yeay, aku keluarga Cindy. Oh wow, agak cepet. Oh, kamu jadi siapanya? Kamu jadi siapanya? Kamu Bukan siapa? sepupu. Oh, sepupu. Oh wow, iya Boleh, boleh. Kamu jadi siapa? Aku jadi ibu ya. Aku pikir tadi kamu nyebut bibi loh. Karena tadi udah ngomongin membantu ya soalnya. Bibi. Agak bulat ya bibinya ya. Kalau kamu sendiri jadi apa? Kamu siapa, supir? Om. Om. Iya. Iya. Berarti kalau om kan ngasih THR bayarin bulanan apartemen bisa ya. Cindy kan bilang Ya. bisa kalau dia anak rantau, habis itu banyak lah, itu feel-nya kan beda. Iya. Sebenarnya itu tanpa kita sadarin juga ya, kalau misalkan setiap lebaran yang non muslim pun juga sebenarnya merayakan, kadang-kadang kayak bukber bareng yuk, atau enggak cari takjil bareng yuk, momen makan takjil atau bukbernya sih Iya, sebenarnya. jadi kayak Iya. yang muslim mau banyak yang ikut. Iya, Iya, non benar-benar. muslim pun juga banyak yang ikut, sama aja kayak halnya kalau misalkan kita lagi Christmas gitu. Itu kan juga sama kan, kayak kalian pakai Iya, baju iya. merah, baju hijau gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya dirindukan sih gitu. Iya, sesimpel kita ngirim-ngirim hampers pada Iya. saat Bener. acara tertentu ya. Frida Bener, kemarin belum kirim ke gue hampers. ya. Nah kebetulan kemarin gue bahkan baru dapat hampers dari, maksudnya gue dulu punya tim di kantor sebelumnya, dia non muslim, dia Kristen, dia kirimin gue hampers pakai Selamat Idul Fitri. Maksud gue kayak wow, ternyata maksudnya kayak yang non muslim aja kayak bisa respect kita punya perayaan gitu sih. Gitu. Bener-bener. Apalagi sekarang kita lagi in the same condition kan. Apa tahun ini kita juga perayaannya juga barengan, terus lagi pandemi juga nggak bisa ketemu sana sini gitu. Dan anyways, gue kebetulan kan satu tim sama Ini disclaimer dulu, ini beneran atau Frida. bohongan dulu? Ya ini beneran. Jadi tuh gue sama Frida sama teman-teman yang lain internal tim di HR sendiri sebenarnya kan ya itu kita juga bukan cuma dari agama Katolik, Kristen, Muslim, tapi ada yang lain juga. Sunda Empire ada? Jadi lu di Nggak, sebenarnya yang sebenarnya yang lain juga kagak ada sih, cuma 3 itu. Anyways, terus habis itu kita tuh beragam, cukup beragam. kita tuh hari ini kirim-kiriman. Aku nggak tahu sih kiriman gue udah nyampe apa belum gitu. Jadi tuh kita kayak kirim-kiriman hampers gal. Oke. Ke departemen lain nggak? Ke Enggak, ini baru kita uji coba ya. Uji coba. kalau emang ini berhasil Oh, POC dulu. Yes, gitu. Terutama tolong diperhatikan yang sendirian. Nah, iya, boleh. bener. Boleh. Nah, oke, berarti sebenarnya secara nggak langsung gitu ya, sebenarnya secara nggak langsung kalau relate ke apa namanya, relate ke topik yang lagi kita bahas ini kan United in Diversity kan. Maksudnya ya sebenarnya secara nggak langsung tuh kita udah perlahan melakukan hal itu juga sebenarnya gitu. Maksudnya ya kita juga kerja bareng, kita juga nggak pilih-pilih, kita nggak bisa pilih ya gue mau kerjanya sama orang yang seagama sama gue atau enggak seras sama gue gitu. Itu kan nggak bisa kan dipilih sebenarnya. Agree. Gua lebih bersih. Iya. Ya, maksudnya saya agree tuh. Gitu, jadi ya Nggak usah mikirin yang jauh-jauh. Udah. At least lo kerja sama orang yang nggak bisa lo pilih, tunjukkan respect. Menurut gue itu udah cukup. Udah cukup. Benar sih. Gue juga setuju sih untuk masalah diversity, terus toleransi juga Yep. di kantor kayak gitu. Contohnya kan gue sekarang, gue kan agama gue muslim ya. Terus kita kan juga sekarang lagi hektik banget ya ngurusin brand, apalagi Ramadan. Tentunya kan kita pulang pun sampai di atas jam 6 nih, di atas buka puasa kan. Hashtag curhat, iya benar. Sama kan ya? Mbak Cindy sama kan ya? Cindy, oke. Besok diganti AN curhat deh. Ancur. Hancur bagus Enggak sih. hancur dong, answer. Kan CB guys. Oke, jadi pas kemarin kan lagi buka puasa gitu kan. Itu pun toleransi di sini berasa banget sih. Kan aku kan meeting sama si Mbak Ejo
pada saat itu lagi meeting, mbak sorry udah jam segini kita mau buka dulu. Oke boleh nggak apa-apa, jadi toleransi. Terus mereka juga nemenin kita makan, terus kadang juga aku sama Kak Megi sama tim-tim lainnya juga kita makan ke Asta dulu kayak gitu, yang beda agama event gitu. Terus setelah itu baru kita kembali ke kerja lagi ke sini gitu. Jadi semua itu kembali ke kalian sih sebenarnya, ke diri kita masing-masing gitu. Either cara kita menyikapinya seperti apa. Jadi kalau ada yang rumor di luar untuk masalah Indonesia bla 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 bla, ya itu kembalikan lagi sih ke orang-orangnya kan. Iya. Mana yang mau lo percaya? Mana yang mau lo percaya? Tapi berdasarkan pengalaman kita berempat sih ini sans aja sih Betul. saat ini gitu. Kemarin juga divisi brand gue. Oke. gue. Wow. Ya, mungkin sekarang brand gue. Jadi kemarin kita kan kantor kan sempat di Arjuna sebelum kita semua di move ke sini ya, ke distrik 8 kan. Jadi kita kemarin perpisahan lah dari kantor lama menuju ke Kahyangan. Di atas Mau di langit. Di atas langit gitu kan. Lantai 37 soalnya gitu kan. Kan kantor kita kan kantor cabang di Kebonjeruk. Jadi kemarin kita itu bener-bener ngadain buka bersama satu kantor, tapi bener-bener protokol kesehatan ketat banget. Jadi kalau di Dermaxb sendiri setiap bulan tuh kita rajin antigen sih, swab antigen gitu kan. Abis itu jadi bener-bener kan satu kantor kan beda-beda tuh agamanya segala macem. Jadi kita kayak bener-bener bikin kayak prasmanan cuma udah dikotak-kotakin gitu. Jadi soalnya kantor kita ada outdoornya gitu kan. Kalau di sini kan benar ya ada outdoor. Terus kemudian ada ikannya, ada kolam. Betul. Ikannya juga bagus kan? Bagus ikan. Ada koi. Ada cupang. Ada tanaman. Tanaman. Itu menurut aku tuh kayak jarang sih, maksudnya di in my experience gitu ya. Wow. Biasanya kayak satu kantor bener-bener ngumpul, maksudnya nggak peduli mau itu dari bareng juga sih sama divisi lain kayak Skinproof gitu juga ikut semua gitu kan. Kita bener-bener yang kayak semuanya itu buka bersama bareng gitu. Kayak lesehan, duduk di taman gitu-gitu, tetap menerapkan social distancing ya tentunya gitu. Itu seru banget sih. Oh iya, ini buat kalian yang rayain kan, setahu aku ada libur tanggal merah lain ya. Setelah libur lebaran ya ada kenaikan Isal Masih. Nah itu biasanya gua kan sebagai muslim mungkin kepo ya, nggak pernah kalau biasanya kan yang rame kan Natal. Nah kalau Isal Masih itu biasanya ada ritual khusus nggak sih? Kayak kalau gua kan sholat Id gitu pagi-pagi. Kalau kalian biasanya ngapain? Ya, atau momen kebersamaannya dengan keluarga kalian, mungkin ada atau keluarga teman mungkin. Keluarga orang lain. Bisa jadi, gua nggak tahu. Iya. Kalau gue sih basically-nya sebenarnya ke gereja, terus habis itu makan-makan, pulang. Sebenarnya momennya itu lebih banyaknya adalah pergi ke gerejanya itu bareng gitu. Tapi ya sekali lagi beda mungkin ya di setiap gereja. Kalau di gereja gue kebetulan sebenarnya udah bisa untuk misa offline, tapi memang masih dibatasi gitu. Nah momen makan-makannya diganti. Tadinya biasanya kita selalu keluar makan di either mall atau di restoran gitu. Kalau sekarang sih masak di rumah aja gitu. Lebih sehat juga ya. Sama lebih hemat. Lebih hemat benar. Tetap cuan. Gitu. Kalau lu udah? Kalau gue sebenarnya juga sama sih. Maksudnya kan ibaratnya kalau yang buat besok ini ya, maksudnya memang buat kenaikan Isal Masih ya palingan yang paling penting tuh sebenarnya ibadah bareng sih, ibadah virtual gitu. Habis ibadah ya biasanya kita makan-makan aja sih, makan-makan. Jadi emang dilakukannya secara kekeluargaan aja gitu, kekeluargaan kenapa kayak lagi musuhan. Nah, maksudnya kayak ibadah bersama gitu. Bareng sama keluarga. Bareng aja kayak lebih intimate gitu lah. Ada makanan spesial nggak sih kalau kita kan kayak rendang, opor ayam, kalau kalian ada nggak? Nah ini nih. Ini dia. Kalau di gue sendiri sebenarnya, kalau di keluarga gue sebenarnya nggak ada ya. Kalau yang gue tahu, tapi gue nggak tahu. Tapi ini tradisinya balik ke keluarga masing-masing sih. Benar pasti. Kalau gue itu udah pasti harus ada nasi jagung. Nasi jagung gitu. Jadi lauknya itu bebas biasanya, karbo, tapi kita ya? makan nasi jagung. Bisa untuk diet juga sih. Iya benar. Ya jadi sebenarnya kalau misalkan gua sih kalau di keluarga paling ibadahnya udah pasti gitu, pasti. ritual. Kalau misalkan kayak Natal, Paskah gitu pasti kalau hidangan, kalau kita bicara soal hidangan ya itu babi. Jadi karena babi itu mungkin kalau misalnya di religion kalian kan itu haram gitu ya. Kalau di kita itu sebenarnya ya enak. Kayak itu aja. Oh, kirain ada Keren ya? apa gitu. Pacuannya gue tungguin dari tadi nih. Nggak ada. Itu kayaknya kayak tadi gue deh. Gue kan ngomong nasi jagung. Kenapa nasi jagung? Gue baru kepikiran. Kenapa? Kenapa nasi jagung? Karena udah dari turun temurun aja kayak begitu ya.
Karena kenapa nasi jagung? Sebenarnya nasi jagung itu melambangkan kesederhanaan sih Gal. Karena itu adalah makanan pokok dan kita mengganti makanan pokok itu dengan kesederhanaan ya. Mengembalikan kembali sebenarnya kita itu ada di dunia itu untuk apa? Nggak boleh jadi orang yang sombong bla bla bla. Itu kalau dari tradisi keluarga gue. Gitu. Kalau di muslim standar lah ya, kalau kayak gitu-gitu. Kalau di muslim Opor ya, Rendang, opor, sambal goreng ati. Yes. Itu Sama best, ketupat sih. Ketupat. Iya benar. Tapi sambal goreng ati sih itu parah sih, the best. The best. Tapi gue gak tahu ya, apa keluarga gue doang yang kepo nih. Gue walaupun gak merayakan, kayak sekarang juga orang tua dari ayah gue kan udah almarhum, jadi keluarga udah mulai apakah Lebaran udah sespesial dulu gitu, se-vibe dulu gitu, sebenarnya udah enggak. Tapi sampai sekarang gue itu masih bikin yang namanya ketupat gitu. Jadi siapa yang merayakan, gue tetap ikutan gitu di rumah gue tetap gitu. Jadi siapapun yang mau, ayo. Apa itu? Bukan untuk dibeli. Bahkan di rumah gue juga sama loh, maksudnya kayak memang walaupun lingkungan situ ada emang kita juga diverse juga ya, maksudnya ada Muslim, ada Hindu, ada Yang di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta, di Tangsel. Jabodetabek berarti ya. Jabodetabek ya. Jabodetabek ya kan, di Jabodetabek itu tuh beneran tetangga kalau misalnya bahkan H-1 minggu itu gue udah dapat opor lengkap ya, nasi kuning lengkap gitu. Terus Amin 1 minggu, tapi makannya pas hari H. Amin 1 ya enggak. Tapi maksud gue mereka pun juga put attention ke orang-orang yang sebenarnya nggak merayakan. Iya, benar. Jadi ya udah berasa aja sebenarnya kalau misalkan kita mungkin tema ini tuh sebenarnya udah kita lakuin sehari-hari secara nggak langsung. Iya gitu. betul. Bener banget. Sebenarnya kalau misalkan kembali ke keluarga gue lebih beragam sih. Ini beneran, nggak bohongan. Nah, Nyokap gue Kak, bokap gue Padang, bini gue Chinese. Oh, oke. Bini gue Chinese. Jadi kalau misalkan lagi di Jakarta kita tuh biasanya ke keluarga nyokap. Arab kayak begitu. Nah itu beda lagi tuh cara cara merayakan si lebarannya ini gitu. Jadi beneran jadi dari rumah ke rumah. Soalnya kalau Arab itu kan biasanya tanah gede, itu rumah buat anaknya, buat anaknya gitu kan. Jadi tinggal tetangga kayak gitu. Dan lu bayangin kan sekurus gua kayak begini, itu opor rendang terus kayak begitu. Kolesterolnya gede. Jadi besok pagi tuh leher gua kaku biasanya. Itu biasa itu. umur juga sih ya. Iya umur bener. Terus besoknya keluarga bokap kan keluarga Padang kan, dan masih tinggal di Jakarta juga. Itu masuknya ke makanan yang pedes biasanya tuh. Nah besokannya itu gue diare kalau di situ. Itu gue diare biasanya kayak gitu. Terus kalau ke keluarga bini gue yang Chinese yang di Jawa kan, di Cilacap lebih tepatnya kita ke sana dari Salatiga sih nyetir ke Cilacap, itu beda lagi tuh dari segi makanannya. Itu lebih ke manis-manis kayak gitu-gitu. Oh iya, Nah, biasanya setelah itu hiperaktif gue. Jadi masing-masing keberagamannya di situ gitu. Beragamannya dari Arab, Padang sama Jawa ya. Jawa Chinese. Jawa Ini Chinese banget ya. ya. Maksud gue rame banget ya. Iya, makanya kalau misalkan dibayangin anak gue tuh nanti apa ya? Jadi apa ya? Nggak apa, sebutin di listing aja. Iya, di listing. Jadi apa? Jadi United in And Diversity. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin masalah kayak Lebaran tahun ini ya, Lebaran tahun ini kan memang menurut gue sih cukup berbeda sama tahun lalu. Karena tahun lalu kan gue masih kumpul nih sama sahabat-sahabat gue segala macem. Nggak tahu sih tahun ini plannya bakal gimana, cuman bakalan lebih kayak sendirian karena kan takut juga kan ini kan kasus makin banyak kayak gitu-gitu kan. Tapi yang gue happy itu kemarin maksudnya teman-teman kayak satu tim, terus teman-teman yang dari teman kantor yang lain tuh ngirimin ucapan, terus kayak ada yang nanyain Sin lu gimana di apartemen sendirian gitu kan. Kayak ngecek and recheck gitu kan, ya sepi gitu kan. Iya nggak apa-apa, gue fine, aku udah biasa sendiri. Nah berarti menandakan bahwa sebenarnya di Arenable sendiri ya kita udah ada salah satu bukti nyata bahwa di Arenable sendiri ya kita nggak terpisahkan satu sama lain sih gitu. Peduli amat deh lu dari mana gitu. Yang penting kita jadi satu di sini. Iya, jadi sebenarnya tadi kita udah bahas semuanya sih, dari semua cara kita maknain gitu ya, mau Cindy, Dea, Galih cara maknain, bahkan sampai ke lebih intimate talks-nya juga dapat banget sih, maksudnya soal keluarga, gimana cara lu memaknainya gitu ya. Ada perbedaan juga kan di keluarga lo. Terus selain itu juga apa tadi lo juga bilang kan Cindy, kalau misalkan
lu anak rantau gitu ya, terus habis itu lu masih feel the pleasure juga dan lu kangen tapi terobati karena ada anak rantau ini kan. Karena ada teman-teman lo, teman-teman seperantauan, sepenanggungan gitu. Makanya dari itu United in Diversity. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast dari Answer hari ini, dan kali ini kita mau ngucapin selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, dan selamat juga kenaikan Isa Al-Masih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oh ya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya.